Dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, saya bacakan hadisnya. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang laki di kalangan para sahabat, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, aku tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada rumahnya. Wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma wa fi ramda. Maka dikatakan kepada dia, tidak pernah dia ketinggalan salat orang ini, padahal rumahnya yang terjauh. Maka ada yang mengatakan, kasih ide, bagaimana kalau engkau membeli seekor himar, keledai untuk kau tunggangi tatkala melintas kegelapan atau di tanah yang panas. Ya. Kalau malam bisa naik himar, ya, mungkin khawatir injak sesuatu, ya. Kalau ada kendaraan kan enak. Atau di siang hari jalan panas sudah, dengan ada himar mudah. Ya. Apa jawaban dia? Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tidak begitu suka kalau masjidku, rumahku di samping masjid. Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila ahli. Aku ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala langkah kakiku menuju masjid dan langkah kakiku pulang ke rumah dari masjid. Apa komentar Rasulullah SAW? Qad jama Allahu laka dzalika kullahu. Allah telah mengumpulkan semuanya itu bagimu. Ini dalil, ya. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya kalau seorang rumahnya jauh, tidak dianjurkan dia untuk pindah rumah ke dekat apa? Masjid. Ini yang pertama. Supaya apa? Supaya langkah kakinya semakin apa? Jauh. Yang kedua, faedah bahwasanya salat menuju ke masjid termasuk ibadah yang dianjurkan untuk berjalan kaki, tidak naik apa? Kendaraan. Asalnya Islam tidak ingin susah, ya. Wa ma ja'ala Allah 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin membuat kesusahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Tetapi ada sebagian ibadah yang memang Allah suka kita bersusah-susah. Hukum asalnya Allah tidak ingin kita susah. Tapi ada sebagian ibadah yang memang dianjurkan kita susah, di antaranya salat berjamaah, kata para ulama, karena telah datang nas kita dianjurkan jalan kaki, tidak naik kendaraan. Padahal kan lebih enak naik apa? Kendaraan. Apalagi kalau jalan dari Jakarta Timur ke masjid ini, Masya Allah. Melewati berbagai macam medan tadi. Jadi ini di antara ibadah yang kita disuruh untuk berjalan kaki. Makanya sahabat ini waktu dikasih ide, kenapa kau tidak beli himar? Dia tidak mau. Dia saya ingin jalan kaki. Dan Rasulullah membenarkan. Kata Rasulullah, qad jama Allahu laka dzalika kullahu. Ya. Jadi ini di antara ibadah yang dianjurkan. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang lain ketika sebagian sahabat dari Banu Salimah rumahnya agak jauh, dia mendengar ada daerah kosong dekat Masjid Nabawi, kemudian dia ingin membeli rumah dekat Masjid Nabawi. Maka Nabi menegur mereka. Kata Nabi, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum." Ya. Kata Nabi, wahai Bani Salimah, tidak usah kalian pindah rumah. Tetaplah kalian diyarakum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian yang jauh dari Masjid Nabawi, tuktab atharukum, maka langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tafsiran dari surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan menghidupkan orang yang mati dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka telah kerjakan, wa atharahum, dan juga langkah kaki mereka. Di antara tafsirannya langkah kaki menuju ke masjid. Ya, jadi sampai Banu Salimah ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi, kata Nabi, tidak usah, biar aja kamu di sana. Karena semakin jauh semakin banyak pahala. Maka ini dalil bahwasanya kita hendaknya menyengaja kalau ke masjid jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Dan ternyata faedah juga dari hadis ini bahwasanya pahala yang Allah berikan jalan kaki bukan cuma dari rumah ke masjid, bahkan balik juga dihitung pahala. Ya, misalnya kalau masjid dari rumah ke masjid 200 meter, berarti pahalanya kita dapat 400 apa? Meter karena pulang pergi. Ya. Apalagi kalau untuk muter kanan lagi lebih jauh. Tapi intinya yang dicatat oleh Allah pulang pergi. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang mungkin kerja di kantor, kalau ada masjid meskipun di lantai bawah, turunlah. Enggak apa-apa, itu kan hitungan langkah kaki, turun tangga.
ke masjid, naik lagi. Ya udah itu pahala. Kita enggak tahu setiap langkah itu menghilangkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan betapa ribuan langkah yang kita lewati, ribuan dosa dihapuskan, ribuan derajat Allah angkat. Yang penting niat kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya memotivasi seorang untuk bisa pergi solat berjamaah. Oleh karena disebutkan sebagian salaf, mereka kalau pergi ke masjid, langkah kakinya pendek-pendek. Jangan panjang-panjang ya. Sedikit-sedikit aja enggak apa, tapi cepat. Karena setiap langkah mengangkat apa? Derajat. Kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghilangkan dosa, dan itu pulang pergi. Tapi kalau ada timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau kita pergi ke masjid naik motor? Apa setiap putaran roda? Roda depan mengangkat derajat, roda belakang menghilangkan dosa? Apalagi di ujung dunia seperti ini. Jawabannya, barang siapa yang pergi ke masjid naik kendaraan, mobil atau motor, dia dapat pahala, tetapi tidak seperti pahala orang jalan kaki. Karena berjalan menuju masjid adalah ibadah maksudah, yaitu ibadah yang memang dikehendaki oleh syariat, jalan kaki. Sampai tadi sahabat ditawarkan himar, dia enggak mau. Dan Rasulullah membenarkan keinginan dia. Sahabat yang ingin pindah rumah juga, Nabi bilang tidak usah. Padahal kan kalau dekat rumah lebih mudah ke masjid. Berarti menunjukkan ibadah jalan kaki dari rumah ke masjid adalah ibadah yang dikehendaki oleh syariat. Maka kalau diganti dengan mobil, dengan motor, kata para ulama tetap dapat pahala, tapi tidak sama dengan pahala orang jalan kaki. Kecuali kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kecuali kalau ada uzur. Biasanya kita jalan kaki tahu-tahu lagi hujan, atau lagi sangat panas, atau lagi banyak debu, ya. Dan kita tetap ingin ke masjid, kita naik mobil, atau kita lagi sakit naik bisa jalan kaki, kita ingin naik mobil, maka kata Syekh Utsaimin, setiap roda mewakili langkah kaki. Setiap putaran roda mewakili apa? Langkah kaki.